Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jika benar masalah ini seperti dugaan Xiaoyan, maka apa yang akan dilakukan pria jelek di depannya? Dia ingin memaksa Xiaoyan untuk meminta bantuan kepada Yuyan. Atau saat dia memukuli Xiaoyan sampai dia setengah mati, Yuyan akan datang untuk menyelamatkannya lagi. Memang benar, saat dia melihat pria jelek di depannya, apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan memikirkan untuk meminta bantuan Yuyan. Karena musuh yang muncul seperti ini entah dari mana. Dia tidak menggunakan kelabakan dan berperilaku aneh. Jadi Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun. Hanya saja pertempuran ini untuk Xiaoyan. Jadi Xiaoyan juga bisa menjadikannya sebagai ujian. Karena dengan cara ini, Xiaoyan juga dapat melakukan pertempuran hingga mencapai batasnya sendiri. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak mengetahui batasan dewa asli super raksasa ini. Bahkan dia tidak tahu seberapa besar tubuh fisiknya bisa berkembang. Kemudian apa fungsi spesifik dari bintang kembar di kedua matanya. Jadi ini semua juga membutuhkan waktu bagi Xiaoyan untuk memahaminya dengan jelas. Sekarang Xiaoyan juga bisa dapat menemukan jawabannya dalam pertempuran ini. Namun Xiaoyan juga tidak bertanya pada pria jelek di depannya. Meskipun dia tidak yakin, tapi Xiaoyan juga tiba-tiba menyadarinya. Jadi saat ini Xiaoyan tidak ingin terlalu khawatir lagi. Karena lebih baik bertarung dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan kekuatannya sendiri hingga batasnya. Qin Huanshen, apakah Anda tahu tentang efek dari bintang kembar di mata saya? Xiaoyan bertanya pada Qin Huanshen saat ini. Namun di antara pertanyaan ini, Xiaoyan juga sambil menyerang pria jelek itu lagi. Karena jika Xiaoyan benar-benar bisa mendorong kekuatannya hingga batasnya, maka Xiaoyan akan memiliki kartu trufnya lagi. Meskipun Xiaoyan juga memiliki kartu truf seperti Labu Dewa Bermata 9. Setelah 7 senior ditinggalkan di dunia sensi, masih ada 2 yang tersisa yang belum pernah muncul. Hanya saja Xiaoyan juga tidak tahu apakah kekuatan dari kedua senior ini. Tentu saja lebih penting lagi, Xiaoyan tidak yakin apakah Xiaoyan bisa mengeluarkannya. Bagaimanapun, setiap senior dari Labu Dewa Bermata 9 memiliki temperamen yang sangat aneh. Jadi, Xiaoyan tidak dapat membuat penilaian secara rinci. Bintang kembar di mata Anda, apakah Anda masih memiliki bakat seperti itu? Sebenarnya tanda bintang di mata itu adalah tanda bagi para dewa asli menerobos alam leluhur dewa asli. Dan bintang ini berisi kekuatan dewa asli milik Anda sendiri. Adapun tanda bintang ganda di mata Anda itu seharusnya memiliki 2 kemampuan berbeda. Suara Qin Huanshen keluar untuk menyelesaikan keraguan di hati Xiaoyan. Sebelumnya, Qin Huanshen awalnya tidak terbiasa dengan Xiaoyan, tapi sekarang sepertinya dia mampu memberi banyak bantuan pada Xiaoyan. Setidaknya informasi yang dia berikan akan memungkinkan Xiaoyan dengan cepat memahami kekuatan klan dewa asli dan kekuatan yang dia miliki sekarang. Tapi sayangnya, sekarang Qin Huanshen hanyalah jiwa yang tersisa, sehingga ingatan yang dia miliki tidak lengkap. Jadi dia sendiri bahkan tidak dapat mengingat banyak hal. Kemampuan, lalu kemampuan apa yang saya miliki? Kata-kata ini membuat Xiaoyan merasa sangat penasaran. Kemudian 2 tanda bintang emas bersinar di matanya, seolah-olah itu adalah simbol kekuatan dari bintang kembar. Segera mata Xiaoyan terbuka dan tertutup. Pada saat yang sama, tanda bintang ganda mulai bersinar terang. Saat berikutnya, Xiaoyan hanya merasa bahwa dirinya telah menjadi sebuah dunia. Tapi lebih tepatnya, Xiaoyan berubah menjadi dunia yang sangat besar ini. Ini kekuatan simbiolis. Tepat ketika Xiaoyan menggunakan bintang ganda di matanya, sebuah seruan Qin Huanshen terdengar di telinga Xiaoyan, tapi dia mengucapkan sebuah kata yang membingungkan Xiaoyan. Kekuatan simbiolis? Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak.
Meskipun dia pada awalnya sedikit bingung, namun dalam perasaan Xiaoyan saat ini, dia dengan cepat memahami arti kata ini simbolis. Maksud dari kata ini adalah saat ini, kehendak dunia besar dan Xiaoyan bergabung menjadi satu. Bagaimanapun, kekuatan yang digunakan oleh Xiaoyan dan para dewa asli awalnya mengambil kekuatan bintang sebagai sumber budidaya. Dan kemampuan ini untuk memaksa kehendak dunia besar terhubung dengan garis hidup Xiaoyan. Artinya, Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk keuntungannya sendiri. Jika itu masalahnya, maka tubuh fisik ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Tuar! Tepat ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, tiba-tiba tubuh fisik Xiaoyan yang mencapai 100.000 kaki meledak lagi. Kemudian dalam kabut darah emas, sebuah kerangka yang lebih besar muncul dalam sekejap. Dan tubuh Xiaoyan sekarang mencapai setinggi 200.000 kaki. Tapi saat ini, Xiaoyan bisa merasakan ada kekuatan tak berujung yang datang darinya. Namun ini bukanlah kekuatan di dalam tubuhnya sendiri. Sebaliknya, dia memperlihatkan kekuatan simbiosis bintang di matanya. Dan ini hanyalah salah satu dari kekuatan di matanya. Dunia tanpa batas sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu agung, bahkan luasnya puluhan kali lebih besar dari ruang di dunia biasa. Gumam Xiaoyan perlahan. Tapi pada saat ini akhirnya ekspresi pria jelek itu menjadi sedikit membeku. Sebelumnya dia mungkin tidak memikirkannya bahwa dia akan mampu memaksa Xiaoyan sampai ke titik ini, yang bahkan kekuatan Xiaoyan saat ini sudah melebihi imajinasinya. Tentu saja, yang bisa mendukung Xiaoyan adalah kekuatan abnormal ruang yang terkandung di dunia besar ini. Karena kekuatan simbiosisnya adalah Xiaoyan dapat meminjam kekuatan dunia besar untuk bergabung dalam pertarungan. Dan ini adalah gambaran yang terlihat pada gambaran terakhir yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Tianlin. Jadi besarnya ukuran tubuh tidak dapat diukur. Adapun ukuran tubuh 100.000 kaki adalah tingkat yang dapat dicapai oleh Tianlin saat kekuatannya berada di Dewa Asli Bintang 9. Meskipun untuk saat ini Xiaoyan tidak bisa mendapatkan sepenuhnya, tapi itu juga sudah sangat menakutkan. Dan sekarang, kekuatan Xiaoyan lebih kuat dari Tianlin. Dan dalam gambaran sebelumnya, bukan hanya Dewa Asli alam leluhur, dan dia juga sekarang memiliki bintang ganda di matanya. Saya tidak menyangka itu akan menjadi kekuatan simbiosis. Bagaimanapun kemampuan seperti itu juga jarang terjadi. Jika dibandingkan dengan tubuh dewa asli, super raksasa, kemampuan ini sangat menakutkan. Dan ini benar-benar membuat saya semakin penasaran. Apa kemampuannya yang lain? Tapi sayang sekali, klan dewa yang asli telah dimusnahkan. Jika orang kuat seperti itu muncul di dunia tanpa batas saat ini, saya khawatir klan dewa asli saya bisa menulis ulang sejarah. Jin Huanshen berkata dengan penuh penyesalan, namun Xiaoyan mengabaikannya karena saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan yang dimiliki terus melonjak dengan gila-gilaan. Jadi antara mata tertutup, dia bahkan lebih banyak berpikir tentang keterampilan bertarung yang diberikan kepadanya oleh Tianlin. Memegang matahari dan bulan di tangan, saya dapat meraih bintang-bintang, dan ini adalah dua keterampilan bertarung, kekuatan tubuh fisik saya saat ini. Tapi saya khawatir saya hanya bisa menggunakan keterampilan bertarung yang pertama dengan enggan. Saat Xiaoyan berbicara perlahan, telapak tangan Xiaoyan yang besar dan luas seperti benua perlahan membentang ke depan, seolah-olah pada saat ini semua apa yang dia lihat di depannya, sekarang semuanya sepertinya ada di telapak tangannya. Sehingga wajah pria jelek itu menjadi sedikit serius saat ini. Namun sepertinya dia tidak memiliki perasaan krisis. Tingkat keterampilan bertarung ini baru saja melampaui tingkat kuno yang sunyi. Bahkan sudah mendekati tingkat transenden. Jadi pria memang pria yang saya suka. Bagus sekali, terutama warnanya berubah menjadi emas. Pada saat ini jari-jari besar Xiaoyan bagaikan gunung yang berdiri tegak.
bahkan sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Setelah memegang dunia di telapak tangannya, pegang matahari dan bulan di tangan saya. Suara gumaman Xiaoyan perlahan keluar. Melihat itu, sosok pria jelek itu segera mulai berubah, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya. Kemudian aura hitam menyebar dengan cepat dari tubuh pria jelek itu dan berkumpul di belakangnya. Segera terdengar suara robekan, kemudian sebuah celah terbuka di kabut hitam di belakangnya. Segera di celah itu, sebuah pupil mata vertikal yang berwarna biru samar muncul. Tepat ketika melihat segala sesuatu di dunia saat mata dingin itu muncul, Xiaoyan hanya merasakan bahwa jiwanya bergetar hebat. Seolah-olah jiwa Xiaoyan sedang dicengkeram dengan erat. Mengambil kembali, cepat tunjukkan keterampilan bertarung Anda. Pria jelek itu berbicara perlahan, namun kedengarannya masih melekat seperti suara dari surga yang jatuh ke telinga Xiaoyan dan langsung menembus jauh ke dalam jiwanya. Sepertinya dia tidak ingin melihat Xiaoyan ragu-ragu dan membuat Xiaoyan patuh, sehingga Xiaoyan benar-benar mulai menarik telapak tangan raksasanya tanpa terkendali. Dan keterampilan bertarung yang diinterupsi secara paksa dengan cara ini akan menimbulkan reaksi balik pada Xiaoyan. Segera Xiaoyan menyeburkan seteguk besar darah emas dari mulutnya yang membuat sosok besar Xiaoyan terhuyung-huyung beberapa kali. Namun mata Xiaoyan masih menatap pupil mata vertikal biru di belakang pria jelek itu dengan heran. Karena Xiaoyan dapat merasakan sesuatu ketika dia menatapnya, bahwa ada perasaan menyeramkan di sekujur tubuhnya yang seolah-olah ada sebuah jurang dunia sedang menatapnya. Namun yang benar-benar mengejutkan jiwa Xiaoyan adalah saat dia menatap pupil mata vertikal biru ini, dia juga merasa sangat familiar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.